Selamat malam Bakam Wijaya. Selamat malam. Ya, silakan Eh, saudaraku. Langsung saja saya ingin tanyakan kalau memang Yesus itu juru selamat, kenapa waktu perang salib pasukan salib tidak diselamatkan dan kenapa harus kalah dari peperangan yang sangat panjang itu? Yang bilang Ya, kalah siapa? Justru kalau tidak ada perang salib, semua negara Eropa itu akan jadi Islam. ya. Ini lucu ya teman-teman ya. Saya izin izin apa? Saya izin untuk menjawab ya Kak Mikana ya. Jadi Hmm. ini adalah konsep pemahaman yang salah ya teman-teman. Ini ada termasuk logical fallacy ya. Bukan berarti ketika Yesus dikatakan juru selamat bukan berarti sampai kepada urusan-urusan perang harus Tuhan Yesus juga turun tangan untuk menyelamatkan. Nah, itu konsep pemahaman yang salah, Kak. Ya, kalau berbicara mengenai perang, itu nanti kita berbicara dari segi politik, segi kekuatan, segi siapa saja pendukung-pendukungnya perang salib atau dari kekhalifahan. Itu nanti pembahasannya beda, Kak. Tidak ada hubungannya dengan juru selamat atau Yesus. Tetapi saya tidak memungkiri bahwa adanya doa, adanya bantuan doa dari para umat dan juga para prajurit yang berperang pada saat itu. Ya, ketika kita membahas tentang perang salib ya, peristiwa pada saat itu adalah ketika pada saat itu tentara dari Turki mengepung untuk menginvasi atau memperluas daerah kekuasaan Islam ya. Pada saat itu Paus Leo kalau nggak salah itu memerintahkan umat untuk berdoa rosario ya. Itu berdoa rosario itu untuk apa ya? Untuk berjaga-jaga. Soalnya nih Kak ya, sesuai dengan fakta sejarah ya, jumlah prajurit pada saat menyerang pada situ kota Venesia kalau tidak salah ya, Italia. Itu prajurit di bawah kepausan itu kalah jumlah dengan prajurit Turki Ottoman kalau nggak salah ya. Nah, Hmm. itu ketika pada saat itu ada peristiwa yang dimana ada peristiwa Rosario ya, Rosario yang diperintahkan oleh Paus pada saat itu untuk membantu doa ya, supaya jangan sampai negara-negara Eropa itu terinvasi atau Islam itu masuk pada Eropa, dan itu berhasil. Nah, maka dalam perang salib pada saat peristiwa Rosario itu menjadi salah satu mukjizat bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu ada Kak. Ya, maka di dalam Katolik itu ada perayaan peristiwa Hari Raya Rosario itu didasari juga oleh pada saat itu perang salib pada saat itu. Nanti saya akan sebutkan ininya referensi atau sumbernya itu ada ya gitu Kak. Jadi kalau misalkan dikatakan Tuhan Yesus kan juru selamat, kenapa tidak menyelamatkan? Kalau itu menjadi bukti Roma pada saat ini sampai detik ini tidak bisa dikalahkan oleh prajurit Islam ya, tidak ada sampai kapanpun ya. Bahkan saat ini ya, gereja Katolik kekristenan itu menjadi salah satu agama dengan pengikut terbanyak di dunia. Dan tidak hanya itu, tadi yang mengatakan tentang kemiskinan, tahu nggak, gereja Katolik itu menjadi salah satu organisasi terbanyak ya, yang punya universitas, rumah sakit, sekolah, tanah, ya, dana dan segala macam, panti asuhan. Itu salah satu-satunya organisasi keagamaan yang aktif itu cuman gereja Katolik loh. Bisa dibuka datanya di Google, banyak itu, ya. Jadi dalam Tuhan Yesus, dalam keimanan kami akan Yesus Kristus itu dibuktikan dengan perbuatan kami, ya. Jadi kalau misalkan dikatakan sombong, ya memang anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang penuh terang dan kasih. Itu dibuktikan ya, seperti itu. Oke, haleluya. Ya, seperti Baik, itu Balkam Wijaya mungkin ya. saya Terima kasih. sambung sebentar. Ya, boleh saya Ah, sambung saya rasa sebentar. udah Kan saya rasa udah cukup dulu itu, saudara. ini aja kan, maksud saya kan kayak gini, Yesus Ah. kan juru selamat. Kenapa waktu disalib tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Kamu dia ini jangan-jangan reinkarnasi dari kepala imam Yahudi ya, yang mengatakan bahwa Ah. kalau memang dia ini adalah benar anak Allah, mengapa dia tidak menyelamatkan sendiri? Itu ada loh Kak di dalam Mm-mm. Alkitab. Itu Ya, orang-orang betul. Yahudi yang mengolok-olok. Nah, itulah nubuatan yang terjadi pada saat ini. Masih Oh, banyak orang dari server sebelah yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia disalib? Nah, itu ya. Jadi Iya. itulah yang semakin membuktikan bahwa Alkitab baik, itu adalah baik. Terima firman dari kasih sangat. Tuhan, ya. Iya, begini Balkam Oke, Wijaya. baik, terima Waktu kasih. Tuhan Yesus, bentar, bentar. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, tahu nggak apa kata ahli Taurat dan Farisi? Dia kan mengaku anak Allah. Dia kan mengaku Mesias. Baiklah ia turun dari salib itu supaya kami percaya. Bisa nggak dia menyelamatkan dirinya? Nah, apa yang kamu katakan sekarang sudah dikatakan oleh ahli Taurat dan Farisi. Tetapi
perkataan kalian atau apa yang kalian katakan bukan itu yang mengatur Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu katakan kenapa Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya? Loh, emang kamu yang ngatur Tuhan bagaimana caranya dia selamat dari penyaliban itu? Bukan. Karena memang Tuhan Yesus juga menghendaki ya penyaliban itu, sebab melalui darahnya yang kudus yang tercurah itulah bisa menyelamatkan kita. Jadi Tuhan Yesus itu ya mati dan bangkit. Ingat itu. Nah, ada banyak orang mengatakan dia aja gak bisa menyelamatkan dirinya. Loh, siapa bilang Tuhan Yesus mati dan bangkit? Justru itu adalah kemenangan kita. Kutuk kematian telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, salib itu adalah lambang kemenangan. Karena apa? Di atas kayu saliblah Tuhan Yesus menyatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Semua hukum Taurat yang dinubuatkan untuk Mesias sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga ya, utang kita telah lunas dibayar dengan darah yang mahal ya, darah yang tak ternilai harganya ya. Hutang apa yang dibayar Tuhan Yesus di atas kayu salib? Hutang nyawa. Sebab manusia yang mati berhutang nyawa kepada Elohim supaya kita bisa hidup. Ya, dengan matinya dan bangkitnya Tuhan Yesus, siapapun yang percaya kepada dia, dia sudah ikut dan mati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ingat firman Tuhan Yesus ya, saya berulang-ulang katakan ini di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus kita hidup kekal. Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman dan kuberikan hidup kekal. Karena apa? Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Sebab jikalau Yesus Kristus tidak memberikan nyawanya di atas kayu salib, dia mati dan bangkit, tak ada kebangkitan. Kita yang rugi semua. Manusia mati kekal dalam dosa, terkutuk di neraka. Tetapi Tuhan Yesus telah mengambil kunci kerajaan maut. Karena hanya dialah yang bisa menyelamatkan kita, mengambil kita dari kerajaan maut, sehingga memindahkan kita kepada kerajaan surga, yaitu hidup yang kekal ya. Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, tetapi menyebarkan atau membawa kerajaan surga, karena kita adalah ahli waris gitu ya. Kita adalah anak-anak perjanjian ya. Budak hamba itu nggak dapat ahli waris, nggak dapat perjanjian. Tetapi anak-anak Tuhan itu dapat perjanjian, yaitu bahwa kita dijanjikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di kerajaan surga ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke kerajaan surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, haleluya, luar biasa banyak Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya Balkam Wijaya ya. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Ya, tepuk tangan buat Balkam Wijaya yang cakep dan manis. Ya, silakan aliran sesat. Halo, Kedengar Pak suara saya? kedengaran, kedengaran. Oke, saya mau bertanya ini. Ini saya mau jawabannya harus langsung dari Alkitab. Saya nggak mau dari apa lain gitu ya. Oke. Dari tadi kita semua menjawab dari Alkitab, iya. saudaraku. Oke. Ya. Pertanyaannya begini Kak ya. Tadi kan Kakak bilang Yesus itu disalib karena menebus dosa, ya kan? Karena menebus dosa manusia, betul nggak? Langsung aja pertanyaanmu. Pertanyaannya di manakah Alkitab berkata kalau Yesus itu disalib karena menebus dosa manusia? Silakan Kak Maria. Aku lagi nggak pegang HP satu lagi Kak Mika. Jadi kalau aku bisanya mengasih dari sejarah, karena Bapak ini maunya dari Alkitab, aku nggak bisa dulu sekarang. Iya, semua kita yang ngomongan itu semua dari Alkitab, Kakak. Tapi mungkin langsung ayatnya sekian-sekian. Tapi apa yang kita bicarakan itu kan berdasarkan Alkitab juga. Oke, kalau gitu gini ya, saya kasih kamu dari Perjanjian Lama ya, bahwa Elohim berkata apa? No, bukan Di dalam perjanjian lama Kejadian Kak. 3. Itu jauh dari apa pertanyaan. Aku mintanya kan dari Alkitab apa ini dari perjanjian baru sampai perjanjian barunya Kak. Kok nanti perjanjian lama agak lain gitu kan, agak
agak jauh. Kalau kamu siapa? Kok kamu ngatur-ngatur Alkitab? Kok kamu Ya, ngatur-ngatur begini. Alkitab sih? Nggak, bukan ngatur, tapi kan kakak ini lebih tahu, kan, lebih paham. Makanya saya nanya. Matius 26 ayat 28 Tuhan Yesus bersabda, ya inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, di mana Tuhan Yesus menumpahkan darahnya? Di atas kayu salib. Jelas. Oke, jadi begini kak ya. Kita kan udah ditebus ini kan sama Tuhan Yesus ya kan. Jadi seandainya kita melakukan dosa sekarang, berarti itu sudah otomatis sudah ditebus dong. Kamu melakukan dosa perbuatan, contohnya kamu mencuri, merampok, ya kamu dipenjara. Tapi ditebus oleh Tuhan Yesus kan? Intinya maksudnya. Yang ditebus Tuhan Yesus bukan dosa perbuatanmu, tetapi yaitu kutuk kematian kekal. Gini, bukan dosa Aliran. yang ditebus. Gini Bang Aliran. Yang Yesus mengatakan berkata dosa apa? ditebus siapa? Bang Aliran, kamu harus paham ya. Ya, Saya jelasin. saya memahami, ya. Yesus berkata apa? Dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya, ya. Dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya. Artinya apa? Saat kamu melakukan kejahatan dan hidup bahagia di dalam kejahatan, dan kamu dikatakan sebagai anak-anak si jahat. Tapi mereka yang mengikut Yesus akan melakukan segala perintahnya dan kehendaknya. Nah, Oke. iman tanpa perbuatan adalah mati. Saat kamu sudah mengimani dan mempercayai Dia Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu akan hidup, ya. Hidupmu akan berbuah seperti Dia. Yang artinya apa? Kamu akan melakukan firman dan ketetapan. Gitu Bang Aliran. Jadi jangan kamu nyatakan, loh nanti kamu buat dosa aja, kamu akan diampuni. Nggak kayak gitu konsepnya. Tapi saat kamu melakukan firman, itulah buah kebenaran di dalam kamu. Bahwasanya benar kamu anak-anak dari Yesus. Gitu. Oke, saya paham. Saya memahaminya. Oke. Boleh nggak pertanyaan saya dijawab cuma satu orang aja? Mbak Mika ini kan ahli kitab ya kan? Aku melemparkan pertanyaan saya sama dia aja. Boleh nggak? Iya, apa itu? Biar saya jawab dengan singkat. Pertanyaan saya dulu, di agama Kristen ada nggak hari kiamatnya? Tidak ada. Kiamat itu bagi orang yang binasa. Ya, pembinasaan itu masih ada apa enggak? Iya, binasalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bersabda ya di Yohanes 3 ayat 16 sampai 20 ya. Ya di situ ada firman Tuhan ya, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia binasa. Intinya Kak, kebinasaan itu dan apa namanya akhirat itu nggak ada lagi, betul nggak? Bagaimana kebinasaan dengan akhirat? Gimana saudaraku? Apa binasa? Maksud saya begini, kiamat itu sama binasa itu nggak ada lagi kan? Hari kiamat nanti itu masih nggak ada lagi. begini. Sama dengan itu kalau Begini saudaraku, di dalam iman Kristen, dalam Alkitab, kabar buruk itu sudah ada. Apa itu kabar buruk? Bahwa hukuman sudah dijatuhkan kepada manusia, yaitu di Taman Eden, Adam dan Hawa, ya, sehingga mereka mati dalam dosanya, ya. Makanya anak-anak Adam itu semua mengalami kematian. Saya nggak nanya. Ya dengar dulu. Penjelasan dari itu. Iya. Loh, kan kamu bertanya apakah nanti masih ada kebinasaan, makanya dengar. Ya, jadi manusia itu sudah mengalami kematian. Ya, itulah kabar buruk. Nah, makanya Injil itu adalah kabar baik. Kenapa? Injil itu kabar baik karena ada kabar buruk. Kabar buruknya manusia sudah dijatuhkan hukuman. Kabar baiknya, ya, Tuhan Yesus datang sebagai Mesias untuk menebus kita dari kutuk kematian kekal itu.
Sehingga yang percaya kepada Tuhan Yesus dibangkitkan untuk hidup kekal. Sedangkan yang tidak percaya, mereka dibangkitkan untuk kematian yang kedua, untuk dihukum. Itulah kebinasan mereka nanti di akhir zaman. Mereka kekal di dalam neraka. Itulah kematian mereka yang kedua, hukuman mereka yang kedua gitu loh. Paham? Jadi Maaf nih, makanya Kak, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu binasa. Ya, ya. Ya, maaf nih, Kak, saya nggak tahu artinya apa itu namanya dosa kutukan itu kayak mana sih? Kutuk kematian. Kan katanya tadi ada dosa kutukan apa? Ibaratnya kan tadi penebus dosa kutukan, habis itu apa? Kutukan kematian lagi. Ah, kok jadi jadi saya kurang paham. Kematian itu kan Ya. kutukan. Kalau tidak ada kutukan maka berkat yang ada. Ya. Berarti Apa itu kutuk? Ya kutuk itu mati, gitu loh. berarti para nabi yang mati itu berarti kutukan. Ya, para nabi yang mati itu karena apa? Ada dosa asal dari Adam dan Hawa. Karena nabi-nabi itu kan keturunan Adam dan Hawa, makanya mereka terkena dosa waris atau dosa asal dari Adam dan Hawa. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibangkitkan untuk hidup yang kekal gitu loh. Betul ya, semua manusia di dunia ini kena dosa asal, itu dosa dari Adam dan Hawa, makanya mengalami kematian. Siapa yang nggak bisa mati berarti dia tidak terkena dosa waris, dosa asal. Nah, paham ya saudara ya? Siapa yang manusia yang mati, yang tidak mati selama-lamanya? Nggak ada. Kalaupun ada Henok dan itu ya, siapa namanya? Tidak mengalami kematian dulu. Karena apa? Mereka hidup bergaul dengan Allah dan mereka juga percaya kepada Mesias. Jadi tanpa mereka mengalami kematian dulu ya. Loh, kemana dia? Udah kabur. Iya, saya tekankan sekali lagi teman-teman ya, kalau kalian masih terbata-bata atau meraba-raba konsep keagamaan agama kalian, lebih dahulu dalami dulu teman-teman, karena nanti nggak bakal nyambung. Ya nanti malah jadi bingung sendiri, orang belum paham agamanya sendiri kok sudah nanya-nanya ajaran agama orang lain. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Semoga kakak yang tadi ya, walaupun namanya aliran sesat, semoga ditemukan oleh Yesus Kristus dalam kebenaran ya. Amin.